berjumpa lagi di OTM Channel. Halo para sahabat sehat, apa kabar Anda semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam melaksanakan aktivitas. Di pertemuan kita kali ini, kita akan coba membahas bagaimana cara melindungi paru-paru kita agar tetap sehat, terutama ketika kita berada di rumah. Ada 3 cara yang penting kita lakukan untuk menjaga supaya fungsi paru-paru kita bisa tetap berperan dengan baik. Nah, ketiga cara ini jika kita lakukan secara teratur, ini akan powerful dalam menjaga sistem respirasi, dalam hal ini adalah fungsi paru-paru kita. Nah, apa saja itu yang bisa kita lakukan ya? Cukup sederhana sebenarnya, cuman kita sering abai, tetapi ketika ketiga cara ini kita lakukan dengan baik, maka sistem kerja dari paru-paru kita akan bekerja dengan baik. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah mengontrol polusi ruangan di dalam rumah kita. Ini sering kita abai. Nah, yang pertama, kita melakukan clean up atau bersih. Rutin memvakum dan mengepel lantai rumah Anda. Ketika terbuat lantai dari karpet, lakukan vakum atau pel dengan menggunakan bahan pembersih kimia yang ramah lingkungan atau pembersih alami yang tidak ada efek terhadap proses pernapasan kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menghilangkan kelembapan di dalam ruangan dalam rumah kita, termasuk di dalam kamar tidur. Kenapa? Tanpa kita sadari ketika kita bernapas, itu kita memproduksi yang namanya molekul air. Nah, molekul-molekul air ini akan menjadi media yang baik sekali untuk pertumbuhan dari spora jamur, juga spora bakteri. Nah, ini adalah reaksi kimia respirasi dari setiap makhluk hidup termasuk manusia ya. Ketika glukosa dibakar di dalam mitokondria kita, dia akan merilis sejumlah karbon dioksida dan uap air. Uap air ini jika menumpuk di dalam ruangan kita, itu bisa menyebabkan ruangan menjadi lembab. Ini tanpa kita sadari, kita sendiri sebenarnya memproduksi air. Padahal meskipun hari tidak hujan, ruangan kita bisa lembab. Nah, air ini harus kita keluarkan dari ruangan kita, supaya dia kelembapannya bisa terjaga dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengeluarkan uap air ini? Kita bisa lakukan dengan pemanasan misalnya. Atau kita bisa memasang pengering udara seperti fan. Nah, ini akan efektif untuk mengurangi kandungan uap air di dalam ruangan kita. Nah, terutama pada ruangan yang tertutup di mana sirkulasinya tidak baik. Nah, dengan memasang exhaust atau fan ini, maka kelembapan di dalam ruangan rumah kita akan bisa terjaga dengan baik. Nah, ini masih langkah pertama, yaitu kontrol polusi ruangan kita. Ada satu polutan radon, 222Rn. Ini penting sekali kita ketahui. Radon ini adalah gas radioaktif alam yang tidak berbau, tidak berwarna, dan sangat berpotensi menyebabkan kanker paru-paru. Radon terbentuk dari peluruhan radioaktif alam 226Ra dalam bahan bangunan dan juga dapat masuk secara gradual ke dalam ruangan di dalam rumah kita melalui pori-pori. Jadi tanpa kita sadari ternyata banyak bahan bangunan yang ada dalam ruangan rumah kita itu bisa mengeluarkan polutan ini. Bisa dari asbes atau cat rumah kita yang tidak standar ya. Radon juga bisa keluar dari tanah secara alami. Jadi kita harus memastikan bahwa radon ini tidak ada dalam ruangan kita. Nah, apa gejala jika seseorang sudah melebihi batas ambang normal menghirup radon ini? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gejala yang ditimbulkannya bisa berupa keracunan yang mirip seperti kanker paru-paru, batuk yang tidak sembuh-sembuh, kemudian sulit bernapas, nyeri dada, batuk berdarah, napas berbunyi. Nah, ini kita harus waspada ini. Suara serak, kemudian berkali-kali kena infeksi pernapasan seperti pneumonia atau bronkitis. Nah, kita harus memastikan ini. Kalau ini sudah terjadi, maka kita harus segera melakukan tindakan preventif. Nah, kemudian
Hal yang berikutnya yang bisa kita lakukan berkaitan dengan mengontrol polusi ruangan kita adalah menggunakan bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan. Namun yang terbaik adalah menggunakan bahan-bahan alami. Banyak yang ada di sekitar kita yang bisa kita lakukan. Misalnya melakukan pembersihan, bisa dengan asam cuka. Ya. Kita biasakan menggunakan pembersih alam. Kemudian mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Menghindari penggunaan semprotan dalam bentuk aerosol. Nah, ini semuanya bisa mengganggu dan mengiritasi sistem pernapasan kita. Mengurangi penggunaan bahan kimia, kemudian meningkatkan penggunaan bahan-bahan alami. Nah, dengan melakukan hal ini, maka polusi dalam ruangan kita bisa mengurangi dengan secara bertahap. Ini adalah langkah kedua yang bisa dilakukan oleh para sahabat sehat, yaitu fitoremediasi. Fito adalah tumbuhan. Ada beberapa tumbuhan yang bisa kita gunakan untuk mereduksi polutan-polutan yang ada di udara. Tumbuhan ini bisa membersihkan udara. Tanaman hias seperti tanaman lidah mertua, lidah buaya, pakis itu dapat menyerap dan mereduksi kontaminan-kontaminan yang mengotori ruangan kita. Bisa menyerap radikal bebas, polutan dari udara di dalam ruangan. Tanaman ini selain dia bisa menambah artistik seni di dalam ruangan kita, dia juga bisa membuat rumah kita menjadi asri. Ini langkah ketiga yang bisa kita lakukan untuk menjaga, melindungi sistem pernapasan kita, terutama paru-paru kita. Stop merokok. Kenapa? Bahaya rokok begitu banyak. Yang pertama, kita bisa lihat di sini. Rokok bisa menyebabkan terjadinya penyakit asma atau sesak napas. Kemudian, bahaya rokok yang lain adalah bisa menginfeksi paru-paru. Bahkan bisa memicu kanker paru-paru. Dan juga bisa menyebabkan kanker mulut, tenggorokan, dan juga paru-paru. Rokok juga bisa memicu serangan jantung. Juga memicu terjadinya stroke. Kemudian demensia, mengurangi daya ingat. Nah, ini bahaya rokok ini. Kemudian rokok juga sudah terbukti bisa mengurangi atau melakukan disfungsi ereksi. Kemudian rokok juga menyebabkan bau mulut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi bahaya rokok ini, terutama di dalam ruangan di rumah kita? Yang pertama, kita bisa melakukan hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Kemudian, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana untuk pergaulan. Kemudian, jangan malu untuk mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok ini. Kemudian gunakan masker yang standar kesehatan kalau kita harus terpaksa berada di tengah-tengah keluarga atau mungkin teman kita yang sedang merokok. Karena di posisi itu kita sebagai perokok pasif dan kita justru berada pada tingkat bahaya yang lebih dibandingkan dengan mereka yang merokok. Kemudian mengurangi frekuensi merokok secara bertahap. Nah, ini untuk sahabat sehat yang sudah terlanjur merokok. Dan ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Karena ada senyawa adiksi pada rokok tersebut yang membuat seseorang menjadi ketagihan. Namun, melalui optimisme dan keyakinan yang pasti bisa mengurangi frekuensi merokok secara bertahap dan pada akhirnya akan berhenti dari rokok. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.